Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan. Saya adalah seorang dosen di unit kerja program studi pendidikan ekonomi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar lembaga keuangan secara universal, serta lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank secara spesifik di Indonesia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bersyarat yang terdiri dari 2 SKS. Mahasiswa baru boleh mengontrak mata kuliah ini setelah mengambil mata kuliah pengantar ekonomi makro. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, menguasai konsep teoritis ekonomi yang mendukung pembelajaran ekonomi di jenjang pendidikan menengah serta untuk studi lanjut. Yang kedua, mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan ekonomi serta mempublikasikan hasilnya. Ada beberapa sub CPMK diantaranya. Yang pertama, mampu menguraikan tentang konsep teoritis ruang lingkup lembaga keuangan bank dan non-bank secara mandiri. Yang kedua, mampu membedakan jasa layanan lembaga keuangan bank dan non-bank yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membuat instrumen pengumpulan data survei, literasi, dan inklusi lembaga keuangan secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menyajikan dan mendokumentasikan laporan hasil studi lapangan survei literasi dan inklusi lembaga keuangan yang bermutu, terukur, dan inovatif. Ada beberapa materi yang disampaikan pada mata kuliah ini. Di antaranya, 1. Sejarah bank dan klasifikasi uang. Yang kedua, sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia. Yang ketiga, otoritas moneter, yaitu BI, OJK, dan LPS. Yang keempat, jenis bank dan aktivitas bank. Yang kelima, bank berdasarkan prinsip syariah dan konvensional. Serta yang keenam adalah lembaga keuangan non-bank. Di antaranya ada leasing, modal ventura, ada anjak piutang, pegadaian, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan yang lainnya. Penilaian dalam mata kuliah ini ada dengan 2 cara, yaitu tes dan non-tes, serta tidak jarang saya memberikan tanya jawab di setiap pertemuan. Namun tentu di beberapa pertemuan ada diskusi yang tujuannya adalah untuk mengasah keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Bentuk pembelajarannya adalah dengan tatap muka atau secara luring. Tentu yang lebih banyak adalah dengan menggunakan metode ceramah, namun dengan supporting presentasi menggunakan PowerPoint, Smartboard, dan model-model pembelajaran lain yang relevan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut bisa kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang telah direkam. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Ini kita alhamdulillah ya di bulan Ramadan ya. Semoga ini menjadikan tambahan amal ya bagi kita ya. Menjadikannya sebuah amal ibadah buat kita, karena mencari ilmu itu sungguh pahalanya luar biasa. Insya Allah ya, majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya sih kalian mungkin sudah pernah mengenal ini di mata pelajaran ketika waktu masih SMA, SMP, ya. Di SMP sudah mulai ada muncul ya materi tentang bank seperti itu. SMA apalagi yang jurusannya adalah IPS. Cung yang IPS siapa aja? Ya, IPA ada.
Ada selain itu? Oke, tidak ada ya. Berarti alhamdulillah ya. IPA ada IPS seperti itu ya. IPS dimudahkan ya dalam mata kuliah ini karena yang pertama gitu ya, mata kuliah ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi secara transaksional atau apa ya, kita tentu akan bersinggungan ya dengan lembaga keuangan ini, baik itu bank ataupun lembaga keuangan non bank seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan bank sendiri ya, kalian pun mungkin sudah familiar ya, karena pertama kalian ya ketika masuk ke Universitas Siliwangi ini kalian juga bersinggungan ya dengan transaksionalnya ya. Ketika semesteran ya kalian membayar biaya tetap ya. Nah, biaya tetap itu berhubungan dengan perbankan ya. Tentu ada juga yang kalian sudah terjun ya ke dalam lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Koperasi juga ada ya. Kalau di Unsir ada namanya Kopmak ya, koperasi mahasiswa. Ya, nah seperti itu. Oke, bahasan kita kali ini menyangkut tentang ruang lingkup perbankan. Ya, kita besarkan dulu. Nah, ruang lingkup perbankan terdiri dari apa saja? Ya, diantaranya nanti kita akan bahas ya mengenai tentu apa itu bank ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang sejarahnya. Sejarahnya tentu yang paling dekat dulu ya, di Indonesia dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan memperluas bahasannya ya, baik itu apa regional ya, yang lainnya Asia, bahkan sampai internasional seperti apa, seperti itu ya. Di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pengenalan ya perbankan itu seperti ya gitu. Nah, ini adalah deskripsi singkat mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas konsep dasar lembaga keuangan secara universal serta lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya secara spesifik di Indonesia, terdiri dari USS ya. Nah, merupakan mata kuliah bersyarat ya, di mana mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah ini setelah lulus mata kuliah dan ekonomi makro ya. Jadi ada syaratnya ya. Oke, teman-teman, ada yang tahu bank itu apa? Izin Pak. Oke. Kalau menurut Jabar sendiri itu ya Pak, kalau bank itu merupakan tempat untuk menabung gitu Pak. Ya. Tempat untuk menabung, betul sekali ya. Zaman sekarang menabung ya, kalau nggak ke bank ya apa namanya ya, mungkin sudah ketinggalan zaman. Karena bank sendiri punya produk-produk yang luar biasa ya. Dan secara digital juga, jadi kita bisa akses itu kapanpun, di mana ya. Untuk kalian yang milenial ini, tentu ya, kalau menabung pasti ya pilihan yang utamanya adalah bank. Walaupun memang saat ini ada banyak ya e-wallet, tahu e-wallet? Ya, dompet digital itu pun sama bisa digunakan untuk menabung atau menyimpan uang. Tapi menurut saya itu tidak dianjurkan ya, karena itu biasanya untuk transaksional saja. Ya, seperti itu. Oke, Abdul Jabar, terima kasih ya. Nah, yang lainnya apa itu Pak? Izin Pak. Ya. Menurut saya bank itu sederhananya adalah suatu lembaga yang berwenang untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke pihak lain, salah satunya itu ke masyarakat. Oke, nah ini sejalan ya dengan pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 10 tahun 1998 ya, tanggal 10 November 98 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 ya. Bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Tahu menghimpun dana?
mengumpulkan ya dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi disalurkan kembali dalam bentuk apa? Kredit ya, dalam bentuk kredit ya, atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ya, ada tujuan kesejahteraan di sana, di mana ternyata bank sendiri ya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, menghimpun dana ya, menghimpun dana artinya masyarakat dianjurkan untuk menabung atau meminjam. Kalau menghimpun dana menabung. Sementara kita melihat manfaat dari menabung itu seperti apa ya? Di antaranya adalah untuk menjaga, karena ya siapa tahu di kemudian hari ada keperluan-keperluan yang mendesak. Kan kalau kita tidak punya tabungan, dari mana kita? Ya, tapi tenang, ada produk bank yang lainnya, yaitu kredit. Kredit adalah pilihan terakhir. Ya, kita tetap ya, dianjurkan menabung. Dulu kita mengenal namanya revolving. Ya, nah ini di order baru mungkin ya ada yang tahu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi dulu itu betul-betul ya direncanakan pembangunan ini ya, dan ada target-target tertentunya yang ada hubungannya dengan perbankan, masuk juga ternyata di dalam retorika ini ya, mulai dari retorika 1 sampai retorika 6. Kita lihat di retorika 1 tanggal 1 April 1969. Jadi fungsi lembaga keuangan pada waktu itu adalah mendorong mobilisasi tabungan, penggunaan secara efektif dan produktif. Zaman dulu orang kalau nabung mungkin nggak ke bank ya, tapi di rumah, di celengan, tempat tidur, di mana lagi? Ya, di tempat-tempat yang itu mungkin ya bagi orang tersebut dirasa aman ya, seperti itu. Ya, bank pada saat itu tidak mendapatkan apa ya, semacam kepercayaan, belum mendapatkan kepercayaan untuk menabung ya, atau untuk menyimpan uangnya, sehingga didoronglah pada saat itu, ayo menabung, gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu rencana pada retorika tahap 1 ya. Yang kedua, retorika 2, perkembangan ya. Nah, lembaga keuangan asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kredit, asuransi kerugian, tabungan hari tua, dana pensiun, pasar uang, pasar modal ini mulai dikembangkan. Jadi ya, pemerintah pada saat itu mendorong dulu gerakan menabung. Ya, setelah itu dirasa meningkat, barulah pada lembaga keuangan yang lain itu kayak asuransi. Nah, jadi pada awalnya di revolusi 1 yang didorong itu adalah tabungan. Setelah meningkat, baru ke lembaga keuangan yang lainnya didorong oleh pemerintah. Ya, agar lembaga keuangan yang lainnya seperti asuransi jiwa, asuransi sosial dan lain-lain itu mengalami perkembangan. Dan yang paling penting adalah dipercaya ya, atau digunakan oleh masyarakat ya gitu. Ketiga, retorika 3 itu pembentukan Bapepam dan dana reksa ya. Kita coba duduk saja semuanya dulu. Retorika 4 dan 5 peningkatan peranan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Jadi di-push tuh ya, ditingkatkan perannya untuk masyarakat itu seperti apa. Ya, selanjutnya retorika 6 pembentukan PT Permodalan Nasional Madani PNM Persero. Ya, nah ini adalah sejarah bank di Indonesia. Jadi bank sentral. Kalau sekarang bank sentral itu bank apa? Bank Indonesia ya. Nah, bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 ya. Lalu ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini pada awalnya dinamakan dengan Dejapasya Bank ya. Kemudian berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Ya. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau Bank Ekspor Impor ya. Nah,
Bank ini pada awalnya bernama Die Algemeen Volkskrediet Bank ya, yang kemudian dilebur menjadi bank tunggal, yaitu Bank Nasional Indonesia ya, unit 2. Ada unit 1, ada unit 2, memang ada seperti itu. Nanti kita akan coba lihat ya di sejarah. Nah, yang bergerak di bidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi, ternyata dipisahkan lagi ya. Yang pertama membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Jadi ya dipisahkan lagi, yang sekarang ya jadi BRIT ya, Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau Bank Rakyat Indonesia dia unitnya ada di desa-desa, dan rural itu artinya kedusunan. Jadi dia khusus untuk melayani rakyat-rakyat pedesaan. Seperti itu ya. Yang kedua, membidangi ekspor impor ya, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Seperti itu ya. Ketiga, Bank Negara Indonesia ya, tahun 1946. Makanya nggak heran ya bahwa bank ini dulu ada semacam logonya ya, BNI 46 kayak gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia ya, tahun 1946. Keempat adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Nah, kalau itu adalah basisnya adalah di provinsi-provinsi kayak gitu ya. Jadi ada, kalau kita mengenal ada bank, kita di Jawa Barat ada Bank Jawa Barat, Banten, BJB seperti itu ya. Di provinsi yang lain juga ada Bank Jateng, ada Bank Jatim, ada Bank DKI dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Kelima, BTN atau Bank Tabungan Negara. Sekarang masih ada? Ada ya. Bahkan ada 2 sekarang ya, bersama dengan Bank Tabungan Negara Syariah ya. BTN berasal dari The Post Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya Bank Indonesia Unit 4, dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Nah, yang keenam adalah Bank Mandiri. Jadi bank ini merupakan hasil merger. Tahu merger? Penggabungan. Tuh ya. Penggabungan antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan tahun 1999. Hadirlah Bank Mandiri. Sekarang jadi bank yang kuat juga ya, Bank Mandiri ya. Nah, ini adalah jenis bank yang dilihat dari fungsinya. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenisnya ya. Jadi bank itu nanti akan kita klasifikasikan berdasarkan klasifikasi tertentu ya. Yang pertama adalah bank sentral. Kita ketahui lah kalau yang ini ya. Jadi kalau Bank Sentral Indonesia itu ya, di Indonesia itu adalah Bank Indonesia ya. Bank Sentral di Indonesia itu memiliki fungsi ya. Di antaranya adalah diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan ya, lembaga keuangan, dan menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil ya. Nah, ini yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariat Islam, yang dalam kegiatan yang memberikan jasa ya dalam melakukan pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersial atau bank komersial. Selanjutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariat Islam ya, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, di mana BPR hanya melayani perhimpunan dana dan penyaluran dana saja. Jadi nggak ada yang namanya giro, clearing dan sebagainya.
Ada dari cara menentukan harganya dua nih, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dari apa menentukan harganya? Ya tuh, ya. Bank konvensional menerapkan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga atau spread base dan metode fee base. Jadi dia itu menghitung ya kebutuhan yang diperlukan. Sementara bank syariah, nah, dia operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Jadi menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam. Sekarang mulai diminati ya. Jadi ada pilihannya ya. Di bagi anda yang muslim, pilihan yang tepat adalah memilih bank yang berdasarkan prinsip syariah ini atau dikatakan sebagai bank syariah. Jadi itu adalah materi yang sudah dikemukakan ya kepada kalian untuk hari ini ya. Saya sangat berharap bahwa materi ini ya dapat Anda serap, Anda terima ya, dan mudah-mudahan bermanfaat suatu saat nanti ya seperti itu. Minimal Anda mengetahui ya tentang apa itu perbankan di Indonesia. Walaupun ya kita tahu bahwa ada banyak referensi yang bisa kita gali. Ya ini mungkin hanya sebagai kecil saja adalah kuis. Jadi silakan siapkan handphone Anda masing-masing ya. Kuis kita akan lakukan dengan bantuan situs Quizizz ya. Jadi nanti saya akan bacakan tokennya dan kalian akan mengerjakan soal ya yang bentuknya itu pilihan ganda ya. Seperti itu ya. Setiap soal dibatasi hanya 1 menit saja. 30 detik sampai 1 menit saja. Jadi itu kecepatannya ya. Dan nanti kita akan umumkan siapa yang paling besar nilainya. Yang paling kecil tentu tidak ya. Kita akan memberikan motivasi bagi Anda ya dengan menyebutkan siapa yang paling besar nilainya. Siap semuanya? Oke. Silakan masuk ke situs Quizizz dan login. Kalau sudah, saya bacakan tokennya ya. Silakan ketik T5SW. Sudah? T5SW NG. Ya, selesai ya. Skor tertinggi adalah Zian. Mana Zian? Ya, dan yang kedua adalah Zalfa. Mana Zalfa? Ini akan menjadi nilai tambahan kalian ya ketika nanti kalian menyelesaikan studi tentang bank dan lembaga keuangan non bank ini. Jadi ini akan diakumulasikan ya. Seperti itu ya. Jadi evaluasinya tentu akan berlangsung setiap minggunya dengan nanti suatu saat akan ada tugas terstruktur ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.